Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam patunggilan. Ibadah minggu ini masih kita lakukan dari rumah bersama keluarga. Hal ini kita lakukan dalam rangka mendukung pemerintah memutus mata rantai pandemik COVID-19 yang mana hingga saat ini masih membawa korban. Oleh karena itu, ibadah pagi hari ini kita lakukan dengan kasih sukacita, dengan hati yang tulus kita berdoa, kiranya pandemi corona cepat berlalu dari muka bumi ini. Saudara yang terkasih, ibadah minggu hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Swiknyo THD. Bapak Ibu, kami persilakan bangkit berdiri. Sambil kita awali membuka ibadah pagi ini dengan KJ nomor 15. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Mari kita awali ibadah kita dengan mengambil saat hening. Sumber pertolongan kita dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Sang Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami semua bersyukur di keluarga kami semua telah dilimpahi sukacita, damai sejahtera. Sepanjang pekan telah kami lampaui, tugas-tugas panggilan Tuhan juga telah dapat kami lakukan. Sejumlah hal yang belum berkenan kepada Bapa, tambah-tambahkanlah kiranya berkah karunia-Mu, agar kehidupan kebersamaan kami di keluarga, praktek hidup bercinta kasih di keluarga dan juga dengan sesama kami, semakin disempurnakan oleh anugerah Tuhan. Hidup kami yang serba terbatasi oleh berbagai situasi, kondisi kami, biarlah kiranya itu semakin dilimpahi berkah oleh-Mu, ya Tuhan, agar menjadi semakin nyata pada kami bahwa setiap hal indah yang terbaik, penuh anugerah, syukur, sukacita, semua itu berlangsung semata-mata hanya oleh anugerah Tuhan. Inilah kebersamaan kami dalam keluarga kami. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kebersamaan keluarga kecil kami, maupun persekutuan keluarga besar kami satu jemaat. Terima kasih Tuhan. Kami haturkan semua yang terindah sampai dengan hari ini menjadi tanda syukur bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bernyanyi
dari KPJ 193, Kadi Wanita Aneng Pinggir Sumur. Demikian nyanyian kita itu. Kadi wanita aneng pinggir sumur, ngono ngorong ing nyawaku. Aku krungu Gusti ngandika, padha ngombe ya banyu ning urip. Aduh Gusti kepareng-pareng jejempi ngorong ing wardoyo. Wadon tedang murid tuwu ing nyawa, kang jalari gesang enggal kula. Mari kita berdoa, kita menyiapkan hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Sang Roh Kudus, ajarlah kami untuk dengar-dengaran terhadap panggilan-Mu, agar kehidupan kami semakin hari terwarnai oleh kasih karunia-Mu. Kesetiaan kami mengemban tugas, itulah tanda dari kami, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sebagai tanda ketaatan kami, kesediaan kami, kerelaan kami untuk mengikut jalan Tuhan. Berkahilah kami, sesaat kami hendak merenungkan firman-Mu, perbaharuilah hati kami, hidup kami, keterpanggilan kami, komitmen kami. Mampukanlah kami untuk sungguh mendengar panggilan Tuhan dan menjadi pelaku sabda-Mu yang setia. Dalam Yesus Kristus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30 dan 36 sampai dengan 43. Demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih ilalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu.
Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan ilalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih ilalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perihal berdamai dengan segala kesulitan, memasuki tantangan yang baru, sampai dengan orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini 19 Juli 2020 kita memberi perhatian khusus untuk pelayanan kita sedemikian rupa agar menjadi pelayanan yang gemilang di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik kita mencermati cerita pada hari ini, Matius 13. Itu sebenarnya adalah serial beberapa khotbah Sang Kristus bagi para murid di hadapan banyak orang. Saudara-saudara, perihal berdamai, perihal berjuang, kadang-kadang terdapat semacam ketegangan sedikit. Berdamai, tetapi kalau ada kesulitan dan ada tantangan, nah kalau begitu, apa yang dimaksud dengan berdamai, tetapi toh masih ada juga tantangan muncul. Semestinya kalau berdamai, berdamai saja. Tantangan itu biasanya pada umumnya akan muncul pada waktu semangat yang dibawa orang bukan semangat berdamai. Jadi bagaimana ini? Berdamai tetapi ada juga tantangan yang muncul. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan bacaan kita pada hari ini. Ayat 28. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Jadi bahwa sejak awal dimulai dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, membawa benih yang baik, ternyata pada prakteknya, dalam kenyataannya belum serta-merta menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, bagaimana ini? Di mana kelirunya? Kami sudah sangat cermat, tetapi kok hasilnya ada yang tidak baik. Niat kami baik, benih yang kami taburkan baik. Apa yang terjadi?
Nah, saudara-saudara, perihal kebaikan dan yang kemudian tumbuh tidak semata-mata kebaikan, itulah yang sedang diperiksakan oleh para murid kepada gurunya, kepada Yesus Kristus. Ini apa yang terjadi? Kami sangat cermat, tetapi begitulah hasilnya. Di mana ini? Lalu ayat 30 dari bacaan kita, saudara-saudara, itu ada pernyataan yang ringkas, padat, jelas. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Hendak ditegaskan oleh Sang Kristus, bukan Anda keliru, bukan benihmu salah ambil, bukan benih yang kau bawa itu ada yang rusak. Bukan. Melainkan di luar kesadaranmu, di luar jangkauanmu, datang sesuatu yang membuat semuanya jadi error tadi itu. Nah, saudara-saudara, memang sesuatu yang dipersiapkan dengan sangat baik itu hukumnya boleh dibilang wajib. Persiapkanlah sebaik-baiknya, seindah-indahnya, bahwa kemudian terjadi sesuatu, bahwa kemudian ada percampuran dalam perjalanan, maka bersabarlah, berproseslah terus dengan kenyataanmu itu, supaya di ujung perjalanan nanti menjadi jelas siapa yang asli, siapa yang tidak asli, alias yang palsu. Siapa yang selalu menuruti kehendak Tuhan dan siapa yang menuruti maunya sendiri. Saudara-saudara, dalam konteks berdamai, sebenarnya dunia kita ini dari awal mula digelar dalam suasana berdamai, dalam suasana saling ngemong. Tetapi bahwa dalam prosesnya ternyata yang muncul adalah dunia yang bersaing, yang bertempur, yang saling mengganggu, saling menggoda, itu yang terjadi rupanya. Nah, di mana missing link-nya? Di mana yang salah? Jawaban sudah diberikan tadi itu, bahwa itulah isinya sekarang. Yang penting adalah upayakan dirimu sendiri tetap sebagai benih yang baik, sebagai benih tumbuhan yang baik. Tidak usah lalu merasa terganggu, tergoda untuk mengubah gayamu, untuk mengubah beritamu, untuk mengubah sesuatu yang baik, sesuatu yang luhur, yang mulia bagi Tuhan. Saudara-saudara, belakangan ini kita mengenal istilah dalam bahasa asing, disruption.
itu apa? Saya tidak mau sedang mengajak kita semua untuk merenungkan hal itu. Itu adalah istilah baru yang dihadirkan dalam pergaulan kita, juga orang-orang muda terutama. Ialah suasana yang sifatnya mengganggu, suasana yang sifatnya menggoda, suasana yang sifatnya hadir dan membuat rada kisruh bagi kita yang selama ini melakukan hal-hal, melakukan kegiatan kita sebagaimana yang seharusnya, sebagaimana semestinya. Tetapi kemudian datang sesuatu situasi yang agak aneh sehingga orang lalu merasa, apa yang terjadi? Nah, saudara-saudara, pada hari ini di GKJW, di gereja kita, sedang hendak memberi perhatian khusus tentang kehadiran satu rombongan khusus, ialah rombongan para pejuang wanita. Di GKJW menyadari betul bahwa peran wanita itu sangat penting, dan karena itulah ada yang disebut agenda khusus Pekan Wanita dalam rangkaian panjang yang disebut Bulan Keluarga sekarang ini. Dan saudara-saudara, pergumulan apakah yang sampai hari ini masih menjadi pertanyaan penting yang sedang dikawal oleh para wanita itu? Ialah tentang keseimbangan peran. Ialah peran domestik dan peran publik, peran rumahan dan peran bermasyarakat. Bagaimana itu dijembatani, bagaimana itu diberlakukan, bagaimana dihayati oleh seorang wanita dalam rangka tugasnya sebagai salah satu bagian penting di keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa eranya sekarang, musimnya sekarang, zamannya sekarang yang disebut sebagai era disruption itu, orang yang biasanya sudah merasa mantap, sudah merasa pasti, sudah merasa mampu, bisa, kemudian tanda petik diganggu. Disruption itu seperti itu idenya. Jadi yang semula memerankan peran yang sangat baik sebagai ibu, sebagai wanita, sebagai perempuan, sudah sangat baik dalam keluarga begitu rupa, tetapi pada gilirannya masih harus memerankan peran gandanya di wilayah publik. Bagaimana itu bisa didamaikan? Bagaimana antara peran keluarga dan peran keluarga besar dalam masyarakat itu bisa di-handle, bisa diselesaikan, bisa dibawa, bisa ditanggung. Nah, saudara-saudara,
situasi kita seperti itu. Nah, pertanyaan kemudian bagi kita ialah peran apa, seperti apa yang harus dijalani. Peran wanita baik di ranah domestik yang terbatas di keluarga maupun di wilayah publik umum itu pada prakteknya sungguh semakin menguat dewasa ini. Bagaimana peran itu bisa dijalani, itulah ada ilustrasi. Saudara, ada wilayah, ada 2 zona. Yang satu adalah milik sebuah negara berdaulat, wilayah yang lain adalah milik sebuah negara berdaulat yang lain. Tapi ada di tengah kedua negara ini zona internasional. Bukan milik tanah, bukan milik situ. Tetapi apalah artinya garis merah ini? Apalah artinya wilayah yang tidak terlalu luas yang disebut sebagai wilayah perbatasan ini? Kalau tank dari sana, kalau tank dari sebelah yang lain sudah berhadapan-hadapan, maka apa yang akan dilakukan orang? Nah, saudara-saudara, peran yang dilakukan oleh seorang yang dihadirkan di wilayah perbatasan itu adalah peran seorang juru damai. Karakter juru damai itu seperti apa? Yang pertama, seorang juru damai itu hadir di wilayah itu dan tidak membawa senjata. Bahwa mereka dari sana, mereka dari situ, masing-masing membawa tank, membawa panser, membawa macam-macam pasukan, bersenjata lengkap. Tapi orang yang menjaga ini di daerah perbatasan ini tidak. Hanya memberi tanda, hanya memberi tanda. Anda stop dulu di situ, yang lain stop dulu di sana. Kami tidak membawa apa-apa, hanya membawa kode, hanya membawa tanda. Stop dulu, sebentar kawan kami akan datang menemui pimpinan pasukan Anda. Stop dulu, pasukan kami akan datang bertanya apa yang mungkin kami lakukan. Kami akan melintas, kami akan melewati. Ini tidak boleh. Anda tidak boleh melewati jalur ini. Ini adalah jalur bebas peperangan. Kami adalah pasukan internasional milik dan utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anda tidak boleh lewat ini. Silakan, silakan. Nah, saudara-saudara, peran yang dilakukan oleh seorang juru damai dewasa ini
harus hadir di medan peperangan tanpa membawa persenjataan untuk dirinya sendiri. Maksimum datang dan bertanya. Datang dan bertanya. Kalau ada aspirasi yang berbeda, yang bertentangan, yang akan mengganggu perbatasan, tidak boleh. Anda harus kembali. Kami adalah penjaga batas ini. Silakan, silakan. Nah, saudara, tentara dari Indonesia yang adalah salah satu pasukan yang ikut hadir dalam rangka upaya perdamaian melakukan hal itu. Apakah berarti orang yang membawa damai seperti ini sangat riskan? Sangat riskan. Tapi itulah yang wajib dilakukan. Itulah yang harus dilakukan. Peran itu yang harus dimainkan oleh dia. Supaya setiap orang bisa berbuat, berkembang, berbuah, maksimum hanya bercakap, hanya berunding. Nah, bahwa meja perundingan bukan di sini, karena kami ini ada di hutan, silakan pada saatnya nanti akan berunding di tempat yang lain. Jadi saudara-saudara, sebenarnya peran yang dimainkan oleh seorang aktor khusus ini, yang terutama dalam kerangka bergereja kita ialah para wanita, memerankan peran seperti itu. Tetap lembut, tetap sopan, tetapi jelas, tetapi tegas. Tidak membawa senjata apa-apa, tetapi mengawal di situ dengan segala kesetiaannya. Nah, saudara-saudara, dengan begitu maka orang benar akan bercahaya, orang benar akan menjadi seperti matahari di ayat 43b dalam bacaan kita tadi itu, dalam arti seperti ini, menjaga wilayah aman, menjaga batas aman. Itu hubungannya dengan situasi kita, bagaimanakah? Sekarang ini ada pergumulan yang sangat khas di masyarakat kita. Sampai dengan hari ini belum selesai dengan PR kehadiran virus corona. Ini benar-benar hadir, bukan hanya mengganggu kebersamaan kita, saudara-saudara, tapi bahkan membuat kita sangat resah, sangat gelisah. Nah, karena itulah pertanyaannya kemudian, bagaimana mengembangkan sikap berdamai itu dalam situasi pandemi seperti ini. Yang mesti dilakukan ialah, saudara, kita tetap harus mengembangkan kesadaran bahwa kita menjaga wilayah aman ini. Apakah itu kawasan imun? Mungkin kawasan imun. Jadi yang terpenting ialah bagaimana situasi ini bisa dikawal dengan pasti, dan bagaimana dari sana, dari situ tidak sampai menyeberang di wilayah yang cukup aman ini.
Nah, semogalah dengan begitu, saudara-saudara, perjuangan itu menjadi warna khusus dalam kehidupan kita sekarang. Memang mungkin terasa begitu melelahkan, tapi inilah realita kita. Harus terus menjaga wilayah aman itu dengan tetap merengkuh, merangkul, dan memonitor serta memberi panduan dan sikap yang jelas bagi anggota keluarga kita. Nah, saudara-saudara, akhirnya diucapkan selamat kepada kita sekalian untuk terus berjuang dengan gigih sampai semuanya menjadi baik. Orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Dan supaya kehidupan serba sehat itu menjadi bagian dari kebersamaan kita. Akhirnya diucapkan selamat kepada kita sekalian menjaga kawasan sehat, kawasan aman bagi semua. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Marilah kita mengungkapkan pengakuan iman kita bersama berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saudara-saudara. Marilah kita berdoa syafaat. Allah Bapa Surgawi, kami datang padamu dalam doa kami bersama-sama. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberi kami kesanggupan, kemampuan, dan juga Tuhan mempercayakan kepada kami tugas untuk mendamaikan, menjaga wilayah aman, menjaga kawasan damai. Kami berdoa untuk peran yang tidak selalu mudah, tapi kami bersyukur Tuhan mempercayakan kami semangat damai itu. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap agen pendamai, kiranya Tuhan memberkahinya. Berdamai di dalam diri kami sendiri. Tolonglah kami dan mampukanlah kami. Antara rencana kami, keinginan kami, cita-cita kami, dan keadaan real kami yang nyata,
masih sering kami alami sebagai suasana dalam ketegangan antara kehendak kami untuk bertindak dan kenyataan kami yang masih terbatasi oleh beberapa dan berbagai hal. Tuhan, tolonglah kami. Kerinduan kami untuk turut berkarya beserta dengan Tuhan memasuki wilayah publik, sementara kami dibesarkan dalam pekerjaan pelayanan di wilayah keluarga, di wilayah domestik yang serba terbatasi. Ya Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan menolong memberkahi saudara-saudara kami yang harus memerankan peran sebagai ibu di keluarga, peran sebagai pendamai dalam kehidupan bersama. Tolonglah ya Tuhan, berkahilah. Kami sadar bahwa Tuhan berkenan memberi kami tanggung jawab, dan Tuhan mengingatkan kami secara khusus agar pada waktu kami sedang memberi perhatian pada bulan keluarga, dan khususnya pada saat ini kami memberi perhatian pada peran ibu-ibu, para wanita, berkahilah kami, tuntunlah kami, sanggupkanlah kami. Antara peran domestik dan peran publik yang tersandangkan pada kami sebagai para ibu, sebagai para wanita, berkahilah kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses perdamaian yang berlangsung di mana-mana. Ya Tuhan, tolonglah kami. Seberapapun yang dapat kami lakukan, berkahilah kehadiran kami untuk menjadi juru damai yang meneduhkan, yang mendamaikan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk membukakan cakrawala hidup damai itu di antara siapapun yang berkehendak untuk saling melawan, saling menyerang, saling berupaya untuk mematahkan orang lain. Berkahilah ya Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih ya Tuhan. Perkenankan juga kiranya kami berdoa bagi kebersamaan kami di dalam masyarakat kami. Ya Tuhan, sampai dengan beberapa waktu kami masih harus bergulat dengan sejumlah pertanyaan tentang kondisi kami sebagai warga masyarakat, terutama yang terkait dengan kesehatan, imunitas kami. Ya Tuhan, tolonglah kami. Pada satu pihak kami harus bergaul dengan banyak kawan, banyak relasi. Namun pada sebelah lain kami harus sungguh berhati-hati, menjaga diri. Oh Tuhan, tolonglah kami, berkahilah kami. Hari-hari pada saat kami harus menjaga diri, mengisolasi diri begitu rupa, tetapi kami juga harus memasuki kehidupan bersama dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan relasi sosial. Ya Tuhan, tolonglah kami, berkahilah kami, mampukanlah kami. Kami berdoa untuk pemerintah yang mengupayakan begitu rupa
membuka kesempatan bagi kami untuk melakukan kegiatan sebagaimana biasanya. Namun juga kami sadar bahwa dalam upaya itu kami masih harus berhati-hati untuk tidak menimbulkan batu sandungan bagi orang lain, menjadi sebab orang lain tertularkan. Ya Tuhan, berkahilah kami, tolonglah kami. Kami terbatas, tapi kami merindukan mujizat-Mu yang terindah bagi kami. Kami bersyukur beberapa waktu kepada kami sudah diberitakan upaya khusus dari laboratorium saudara-saudara kami yang terkasih, diupayakan menciptakan, meramu obat yang baru bagi kami. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kami mohon kiranya Tuhan sungguh memberkahi kami semua, agar kami boleh dipulihkan lagi, disegarkan lagi, dikuatkan lagi dengan semangat berjuang yang baru, ialah dalam syukur, dalam kehati-hatian yang lebih sehat, bersama-sama maupun kami sendiri-sendiri. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan indah bagi kami untuk mengarungi pengalaman kami, menerima status sebagai pasien, menerima status sebagai keluarga yang harus berjuang sangat khusus. Berkahilah kami ya Tuhan, berkahilah syukur kami, inilah yang kami haturkan kepada Tuhan. Lebih jauh biarlah kiranya kehidupan kebersamaan kami dalam keluarga besar di gereja-Mu dan juga di masyarakat, sesama kami, orang-orang yang kami kasihi, makin hari semakin mendapatkan penguatan dari Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Bapa, dengar apalah kiranya doa syukur kami, yang semua kami aturkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami sekalian berdoa Bapa kami, sebagaimana kami lantunkan dalam syair kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita menerima firman Tuhan pada hari ini, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, akan saya bacakan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Yang demikian firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan sebagai landasan kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Bersama kita mengumpulkan persembahan, kita pujikan pujian dari KPJ 163 ayat pertama. Kawula bombong. Timbang pelayan berkah ingkang paduka maringkan, nanging kula sumedya ngaturken kalayan legawa, jar punika sadaya tamelena paduka. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami persilahkan untuk berdiri. Mari persembahan ini kita serahkan kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali ya Bapa, kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan pada hari ini telah berfirman kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mengucap syukur, karena pada hari ini juga Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Bapa juga memberkati tangan-tangan yang telah mempersembahkan. Kiranya Tuhan berkati, biarlah anak-anak-Mu semakin cinta dan semakin mengasihi Engkau, dan semakin setia untuk mempersembahkan apa yang dipunyainya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan benda mati ini Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk menyucikan. Biarlah berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu dan berguna untuk pelayanan kami khususnya di gereja kami ini.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kami memohon ya Bapa, kami memohon tuntunan dari Engkau. Biarlah apa yang dilakukan, apa yang dikerjakannya hanyalah Tuhan yang memberkati. Tuhan yang akan menyertai. Biarlah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Demikian seru doa dan permohonan kami ini hanya kami serahkan di dalam nama-Mu saja. Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan juru penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita semua anggota keluarga undur dari ruang ibadah khusus kita hari ini. Mari kita menjalani kehidupan dengan tenang, diam di rumah, dan beraktivitas dengan sangat cermat dan berhati-hati, menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Dan marilah kita bersama berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 424, bait 1, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara, marilah kita kembali dalam ruang ibadah keseharian kita. Dan sebelumnya terimalah berkat Tuhan bagi saudara-saudara semua. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus memberkahi saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, Kidung Jemaat 474. Puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan yang Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal abadi. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Tuhan memberkati dan salam patunggilan. Silahkan duduk ke aturan pinara.